Temukan di Pendopo Kelurahan Pringkok ini untuk melaksanakan kegiatan penyampaian visi misi calon lurah yang insya Allah penuh berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembinaan Lurah, yang kami hormati Bapak Tim Kapanewon Padok, yang kami hormati Bapak Kapolsek beserta anggota, yang kami hormati Bapak dan Ramil, yang kami hormati Bapak Ketua Bamuska, yang kami hormati Bapak Pemilihan Lurah Kelurahan Pringkok, yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir pada ruangan ini. Perkenankan saya nomor urut 1 menyampaikan visi misi saya. Insya Allah apabila Tuhan mengizinkan, yang akan saya lakukan, yang menjadi visi misi saya, terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang menjadi visi saya, yang menjadi misi saya, melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, serta bentuk penyelewengan lainnya. Yang ketiga, menyelenggarakan urusan pemerintahan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UMKM, wira swasta, dan petani. Yang kelima, meningkatkan mutu sejahtera masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri. Untuk strategi saya, yang pertama, pengalokasian anggaran sesuai dengan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat berjalan cepat, tepat, akurat, yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Yang kedua, penataan administrasi pemerintahan desa. Yang ketiga, memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan pemuda, seni budaya, dan olahraga guna menekan tingkat kenakalan remaja. Yang keempat, meningkatkan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan. Yang kelima, meningkatkan pengembangan kegiatan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan pengelolaan jalan desa
jalan lingkungan, sarana air bersih, saluran air pertanian, sarana keagamaan dan pendidikan serta infrastruktur lainnya. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, itulah penyampaian visi misi saya. Apabila kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya nomor urut 1 apa yang saya sampaikan, insya Allah apabila Tuhan mengizinkan, tentunya akan kami lakukan dengan tepat dan jujur. Sekian, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian. Sabar. Siapa? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembinaan Kecamatan Kabupaten, yang kami hormati Forkompinda Kecamatan Kapanewon Batok, yang kami hormati Ibu Eci Lurah Kelurahan Bengkok, yang kami hormati Bapak Babinsa Babin Kamtipmas Kelurahan Bengkok, yang saya hormati panitia pemilihan lurah Kelurahan Bengkok serta anggota, yang kami hormati Ketua Konsul beserta anggota Kelurahan Bengkok, rekan-rekan calon lurah yang kami banggakan, beserta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, puji syukur marilah pada pagi ini kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena kita masih diberi kesempatan, diberi taufik hidayah, sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul di aula balai Kelurahan Bengkok dalam rangka penyampaian visi misi calon lurah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai calon lurah nomor urut 2 menyampaikan visi misi saya seandainya Allah nanti memberikan amanah kepada diri saya untuk mengabdi sebagai lurah Kelurahan Bengkok periode 2021. Visi terwujudnya masyarakat Kelurahan Bengkok yang religius, maju, mandiri, berkarakter, berbudaya, sejahtera, dan berkeadilan. Sebagai indikator dari visi tersebut, yang pertama
terwujudnya masyarakat Kelurahan Bengkok yang tekun beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, saling toleransi untuk menciptakan kerukunan bersama. Yang kedua, terwujudnya masyarakat Kelurahan Bengkok yang mampu mengembangkan potensi dan berinovasi untuk mencapai kemajuan. Ketiga, terwujudnya masyarakat Kelurahan Bengkok yang mampu mandiri dalam segala hal, terutama mandiri dalam kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Yang keempat, terwujudnya masyarakat Kelurahan Bengkok yang mampu mengembangkan karakter luhur. Di antaranya karakter luhur itu adalah bersifat nasionalis, disiplin, saling menghargai, jujur, sopan, santun, kerja keras, mau kerjasama, dan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, terwujudnya masyarakat Kelurahan Bengkok yang mampu memelihara dan mengembangkan budaya yang ada sesuai dengan nilai dan karakter masyarakat. Kemudian yang keenam, terwujudnya masyarakat Kelurahan Bengkok yang mampu bertindak adil agar tercipta kehidupan yang aman dan sejahtera. Misi saya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembinaan, mengayomi dan saling menghargai semua agama yang ada untuk menciptakan kerukunan hidup tanpa membeda-bedakan satu sama yang lain. Misi yang kedua, melakukan pembinaan terutama terhadap pemuda-pemudi untuk mengembangkan diri agar dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Ketiga, melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha ataupun meningkatkan peluang usaha, baik itu dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan maupun bidang yang lainnya. Yang keempat, melakukan pembinaan terhadap pamong kelurahan, lembaga kelurahan yang ada, dan masyarakat untuk mengembangkan karakter luhur seperti tertera di atas, sehingga akan tercipta kerukunan hidup bersama. Yang kelima, melakukan pembinaan dalam bidang sosial budaya yang ada dan hidup di masyarakat Kelurahan Bengkok. Yang keenam, melakukan pembangunan atau perbaikan Kurang 2 menit. maupun memperluas infrastruktur yang ada untuk menjamin kenyamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketujuh adalah mengutamakan perilaku yang mencerminkan keadilan agar tercipta kehidupan yang aman dan tenteram.
langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan. Pertama, merangkul semua unsur masyarakat, tokoh, pemuka agama, lembaga kelurahan dan maupun kelurahan untuk saling bersinergi membangun masyarakat Pemkot lebih maju dan sejahtera. Kedua, melakukan pengelolaan aset desa secara baik, transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah melakukan usaha mencapai peluang dalam mendukung program kerja baik pada pemerintah swasta maupun pihak lain, bisa lewat BUMN, BUMD, dinas terkait, anggota dewan, dunia usaha, atau yang lainnya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian visi dan misi saya yang akan kami laksanakan apabila memberikan amanah kepada diri saya sebagai lurah kelurahan Pemkot. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila itu dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Pengawas Pemilihan Kelurahan Papanewan Patok dan Bapak Kabinsa, Bapak Ketua Komisar, Bapak Lurah, Panitia Pemilihan Kelurahan Pemkot, para hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Oke. Untuk pencapaian visi misi unik sudah disampaikan nomor urut 1, 2, sekarang nomor urut 3. Sebelum melangkah ataupun menjelaskan lebih lanjut, maka perlu saya memperkenalkan diri. Nama saya Gatot Yuli Sukoco, nomor urut 3. Kemudian identitas saya yang khas bisa dikenal masyarakat adalah belangkon hijau. Ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang menjadi visi-misi saya. Belangkon hijau, kemudian baju putih, kemudian jas hitam. Itu sebenarnya adalah visi yang akan saya punya. Pertama, belangkon hijau adalah secara idealis visi-misi saya adalah mensejahterakan masyarakat. Ada target minimal adalah memajukan masyarakat. Kalau target ideal mensejahterakan masyarakat itu agak susah, tapi target minimal visi saya adalah memajukan masyarakat. Kemudian tindakan-tindakan ataupun strategi-strategi yang akan saya lakukan adalah ada pada baju putih. Baju putih adalah niat baik, niat tulus, mengemban amanah. Nah, amanahnya yang diemban adalah permasalahan adalah jas ataupun baju hitam ini. Hitam adalah permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang akan saya emban dengan niat suci, niat baik, amanah. Insya Allah saya mempunyai target minimal ataupun visi-visinya adalah memajukan masyarakat. Kemudian implementasinya gimana? Nah, secara umum bahwa regulasi di kelurahan ada beberapa bidang. Pertama adalah melakukan pembangunan ataupun melakukan beberapa bidang. Pertama, bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan ini banyak sekali. Kalau waktu 10 menit sangat kurang. Dan saya lupa panitia. Oke, tapi minimal bahwa satu, bidang pemerintahan jelas bahwa bidang pemerintahan ini yang memang harus kita lakukan. Artinya pembinaan, pengembangan untuk kemajuan terutama di tingkat pelayanan itu kita akan lakukan.
Yang kedua adalah bidang pembangunan. Nah, ini adalah regulasi yang tidak bisa kita hindarkan. Bidang pembangunan pertama yaitu pendidikan. Kita akan majukan terutama di usia anak ini. Apalagi sekarang apabila kita melihat program bupati yaitu penyelarasan program pemerintahan kelurahan dengan kabupaten Indonesia Jalan, yaitu berkaitan pendidikan usia dini. Apa saja yang kita persiapkan? Target yang akan saya lakukan adalah yang jelas kita sudah tidak asing, yaitu dengan adanya stunting. Jadi di mana kita menyiapkan anak-anak, apalagi sekarang pendidikan dilakukan hanya dengan saya nggak bisa bernapas. Jadi PAUD ini sangat penting karena usia dasar pendidikan anak dari PAUD, yaitu terutama penyiapan di satu penyiapan masa usia mas anak. Karena apa? Anak adalah penerus bangsa. Kalau kita boleh sebut the future of the king. Karena apa? Kita tertawa, kita susah karena juga untuk anak. Untuk siapa saja yang kita siapkan, yaitu tenaga pendidik yang harus kita lakukan. Kemudian di samping pendidikan PAUD, kemudian kader kesehatan juga kita akan kembangkan. Kader kesehatan berkaitan dengan stunting, karena stunting ada 5 aspek, tapi 2 saja yang akan saya sampaikan. Penyiapan kader kesehatan terutama yaitu di pengawasan 1000 HPK. Nah, ini kita akan mencoba supaya kader kesehatan itu betul-betul siap mengawasi ataupun ya intinya mengawasi anak-anak, terutama bekerja sama dengan posyandu, dengan ibu-ibu kader. Nah, ini kita mencoba supaya anak-anak itu betul-betul siap. Nah, ini programnya juga kalau kita jelek-jelekan terlalu banyak, ya. Kemudian pembangunan pemukiman, pembangunan prasarana pendukung ekonomi dan lain-lain. Ini juga kita akan lakukan. Di samping itu setelah bidang kedua kita akan melakukan bidang ketiga, yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan. Siapa saja yang akan kita poles ataupun akan kita majukan, yaitu berkaitan dengan lembaga desa. Lembaga desa sini masuk Karang Taruna, LPMD dan lain-lain. Ini juga menjadi kegiatan yang harus kita lakukan supaya indikator lembaga desa ini kelihatan maju ada di situ. Kemudian yang keempat yaitu berkaitan dengan sekarang banyak sudah tidak asing ya adanya COVID, pencegahan COVID, ya pencegahan COVID. Kita akan meningkatkan itu terutama di kegiatan yang sifatnya persuasif. Sekarang ini sangat penting karena kembali lagi bahwa kegiatan-kegiatan terutama untuk kegiatan penanganan mendesak, penanganan darurat ini tetap kita akan lakukan. Yang kelima, kita akan melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pembiayaan. Siapa pembiayaan? Ini mungkin kalau saya beda ya, pembiayaan yaitu pengembangan terutama di BUMDes. Nah, BUMDes tentunya kita akan support, dengan penyertaan modal. Nah, dasar penyertaan modal ini tentunya kita akan lihat kinerja dari BUMDes. Dari BUMDes, kegiatan BUMDes ini nanti kita akan mengembangkan lebih banyak lagi. Karena sebenarnya motor ataupun pergerakan ekonomi di kelurahan adalah ada di BUMDes. Kurang 2 menit. Ya. Nah, untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan beberapa bidang ini, maka kita butuhkan satu anggaran dana ataupun yang secara regulatif desa sudah ada dana desa, dana ADD dan lain-lain.
Nah, yang belum dipikirkan ataupun menjadi target kita adalah renja SKPD, penyerapan dana aspirasi, kemudian dana keistimewaan, dana provinsi, dan dana ataupun APBN. Inilah yang harus kita sambut. Inilah yang kita harus kejar. Artinya dalam visi misi saya nanti targetnya adalah gimana saya seandainya menjadi kepala lurah Kelurahan Pengkok, maka target saya adalah gimana menjaring dana-dana yang ada di luar. Itu inti pokoknya. Karena dana desa jelas turunnya tidak ada syarat-syarat yang susah, tapi gimana kita mengembangkan kelurahan desa Kelurahan Pengkok tanpa bergantung dana desa. Artinya kita harus proaktif, inovatif, supaya dana-dana lain yang ada selain dana desa kita bisa menyerap. Semoga apa yang menjadi visi-visi saya bisa terwujud. Tentunya ini juga akan didukung dengan kerjasama masyarakat. Mungkin itu saja visi-misi saya. Semoga nanti seandainya saya jadi, ini akan saya tuangkan dan akan saya laksanakan, sehingga apa yang menjadi tujuan saya memajukan masyarakat bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak Pengawas Pemilihan Lurah Kapanewon Patruk yang kami hormati, pada beliau Bapak Panitia Pencalonan Lurah Kelurahan Pengkok juga yang kami hormati, Pak Bamuskal beserta anggota juga yang kami hormati, Pak Kapolsek, Pak Danramil yang dalam hal ini diwakili dari Bapak Babin Kamtibmas maupun Babinsa Desa Pengkok juga yang kami hormati, Ibu PJ Lurah Desa Pengkok juga yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin wal hadirat semua yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi agak siang ini kita diperkenankan untuk berkumpul di Balai Desa Pengkok ini dalam acara penyampaian visi dan misi calon lurah Desa Pengkok. Adapun terlebih dahulu perkenankanlah saya nama Badarudin, calon lurah Desa Pengkok nomor urut yang keempat. Adapun visi kami adalah menjadi penyelenggara pemerintahan yang inovatif dan berbudaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Perlu Bapak Ibu ketahui, pemerintah kelurahan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan dan amanah. Pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah dan ramah. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan kelurahan Desa Pengkok, baik dalam bidang pelayanan maupun bidang keuangan. Adapun misi saya yang pertama adalah melanjutkan program-program pemerintah kelurahan Desa Pengkok yang lalu yang tercantum di dalam RPJMD-nya desa. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan kelurahan yang tertib,
aman, lancar, dan transparan. Pemerintahan kelurahan merupakan pemerintahan terbawah dari pemerintahan nasional, di mana permasalahan dimulai dari kelurahan. Untuk itulah pemerintahan kelurahan harus jujur, profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan ataupun menciptakan pemerintahan yang baik seperti di atas yang saya sampaikan. Perlu dilakukan beberapa hal, di antaranya: 1. Aparatur pemerintahan kelurahan perlu dioptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih daripada tugas. Yang kedua, transparan keuangan. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang ada, yang didapat dengan pengalokasiannya minimal 1 kali dalam setahun. Warga masyarakat kelurahan Pengkok harus mengetahui serta membuat laporan kepada Bamuskal. Yang ketiga, sinergitas dengan Bamuskal, Badan Permusyawaratan Kelurahan, yang anggotanya merupakan tokoh ataupun wakil warga masyarakat, harus diajak bermusyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan di kelurahan. Selain itu, Bamuskal juga diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang keempat, peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Sepanjang pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum negara yang berlaku. Misi yang kedua adalah mewujudkan pemerintahan, itu tadi sudah. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi kreatif melalui sumber daya manusia dari masing-masing potensi yang ada di warga masyarakat kelurahan Pengkok. Sehubungan dengan warga masyarakat desa Pengkok itu adalah warga masyarakat petani. Sebagaimana besar penduduk kelurahan Pengkok mempunyai lahan pertanian dan perkebunan, sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani di kelurahan Pengkok, seperti sulitnya mendapatkan bibit, pupuk, peralatan, dan jalan, dan yang paling utama adalah air, sehingga kedepannya diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani kelurahan desa Pengkok ataupun warga masyarakat sedesa sekelurahan Pengkok. Yang selanjutnya adalah pemerataan. Misi yang keempat adalah pemerataan pembangunan secara sarana dan prasarana di wilayah kelurahan Pengkok. Bidang pembangunan adalah saya prioritaskan utama yang paling harus dilakukan oleh saya andikan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi saya menjadi kepala desa ataupun lurah desa, kelurahan Pengkok. Waktu 2 menit.
Di antaranya satu adalah pembangunan fisik, yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan sarana transportasi di wilayah Kelurahan Pengkok masih banyak yang harus diperbaiki, sehingga untuk menunjang kegiatan sarana perekonomian masyarakat perlu diadakan pembukaan jalan baru, perkerasan jalan, cor rabat jalan, dan pengaspalan jalan pokok dan talut ataupun drainase saluran air. Pembangunan sarana pendidikan non formal, memberikan pendidikan penuh dengan menambah insentif bagi guru PAUD 1 menit. dan pengadaan AP. Yang terakhir adalah mengaktifkan kegiatan kepemudaan di bidang olahraga. Memberikan pembinaan bagi warga masyarakat kelurahan Desa Pengkok dan mengadaan sarana seperti gedung kesenian, lapangan bola voli ataupun peralatan kesenian yang telah ada di wilayah Kelurahan Pengkok demi menunjangnya kegiatan tersebut, sehingga pengembangan potensi pada keolahragaan dan kebudayaan dapat berjalan secara optimal. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Pilot hingga Bapak Dewan. Yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Lurah Kelurahan Pengkok serta seluruh anggotanya, Ketua Pemsukan dan seluruh anggota Pemsukan yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Pertama, saya akan menyampaikan visi misi kami di dalam pencalonan lurah ini. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat Pengkok yang mereka maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Pengkok mereka adalah Pengkok yang mempunyai semangat untuk bangkit, penuh dengan optimisan, terus berkarya, mengabdi kepada masyarakat. Pengkok yang berkemajuan, maju mandiri. Pengkok yang berwawasan ke depan, ya, untuk terus berbenah mengejar ketertinggalan, terus berkarya, berinovasi, serta berjejaring untuk pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan dan kemandirian Kelurahan Pengkok. Sejahtera dan bermartabat ini tentunya harapan semua manusia, semua masyarakat kita. Masyarakat ingin Pengkok ini ada hidup dengan sejahtera, sehingga akan mengangkat harkat dan martabatnya masyarakat Kelurahan Pengkok. Nah, ini visi yang akan kami lakukan, yang kami rencanakan ke depan. Nah, tentunya visi tidak akan cukup, harus diimplementasikan dengan visi. Bagaimana untuk memenuhi visi ini adalah, yang pertama, misi kami adalah bagaimana mewujudkan masyarakat ini, sumber daya manusia yang ada di Pengkok ini adalah sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berkarya. Mengapa harus sehat? Dengan sehat ini insya Allah semangat yang kita lakukan. Berprestasi jelas, dengan sehat orang akan bisa melakukan sesuatu yang bisa untuk berbanyak. Yang berkarakter adalah kita harus punya jati diri, Jadi kita masyarakat harus punya jati diri. Pengkok. Dan berbudaya. Berbudaya ini adalah bagaimana diimplementasikan budaya kita. Berakhlak mulia, berpendidikan, bersopan dan sebagainya. Ini adalah berbudaya. Yang kedua adalah membangun infrastruktur yang terintegrasi antara potensi sektor kebudayaan, sektor pariwisata, sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Nah, ini asal integrasi. Mengapa harus kita bangun? Karena misalnya ketika
ini ada parsial, artinya satu-satu tidak terintegrasi maka tidak akan terwujud masalah kemajuan terkait dengan ekonomi tidak akan terwujud, harus terintegrasi. Nah ini insya Allah ketika dikehendaki dasar diberi aman oleh masyarakat kali ini akan kami coba, akan melakukan ada suatu tempat untuk di mana di pusat perekonomian. Insya Allah kami sudah buat master plan, kita sudah buatkan secara sederhana dan itu sudah kita sondingkan dengan beberapa pihak. Nah, kami selalu berjaring Bapak sekalian, berjaring sehingga dengan berjaring inilah kalau kita mengandalkan misalnya dana desa, dana yang ada di desa, baik ADD, dana desa, terus transfer yang lain maupun PAD, kita tidak akan bisa membangun desa ini, tidak akan bisa. Tapi kita harus menggandeng semua pihak. Nah ini yang sudah kami lakukan, Seterusnya adalah kita harus membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Terus, kalau misalnya masyarakat PKO ini masyarakat yang belum siap secara infrastrukturnya, harus kita berlanjut terus. Kita yang selanjutnya adalah membangun kerjasama gotong royong persatuan dengan elemen yang ada di masyarakat. Nah, salah satu kita harus bersatu. Nah, ini kita sebagai tokoh misalnya, kita kan istri kami, sehingga mengapa kita ajak ke depan biar ini bentuk dari gotong royong, bentuk persatuan. Ini memang sedang kecil sehingga dengan kita bersatu ini, insya Allah kita ada elemen masyarakat, kita akan semuanya untuk bersama-sama memikirkan desa ini dan mengimplementasikan yang ada di Sumba ini, insya Allah semua akan terjadi. Bapak sekalian yang saya hormati, yang kelima adalah ini terpenting dan ini sangat penting bagi kami menciptakan sistem ekonomi kerakyatan, ya, dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia bagi UMKM, bagi BUMDes dan bagi usaha-usaha yang lain. Ini penting karena dengan UMKM kita angkat, dengan UMKM yang kita lakukan, insya Allah dengan pendampingan ini masyarakat akan terangkat secara ekonominya, terangkat secara martabatnya, sehingga dengan adanya ekonomi terpenuhi masyarakatnya, pendidikan juga akan terlaksana. Pendidikan akan terus. Nah, mengapa masyarakat kita berpendidikan rendah? Karena secara ekonomi yang tidak mampu membayar sekolah, walaupun sekarang ada sekolah gratis. Nah, ini yang kita coba lakukan dan pernah dan terus kami lakukan adalah di desa ini kami adakan kejar paket C, kejar paket yang setara dengan SMA. Nah, ini program yang harus kita dorong dari kadung semuanya. Agar masyarakat kita, masyarakat desa ini tidak ketertinggalan di dalam pendidikannya. Insya Allah dengan pendidikan yang tinggi, insya Allah dengan didorong dari semua elemen masyarakat, insya Allah kita akan bisa memajukan desa ini. Saya tidak banyak mengapa cuma 5 misi yang kami tulis di sini. Ini sesuai dengan nomor urut kami, Bapak sekalian. Kami adalah nomor urut 5. Nah, sehingga misi kami harus 5, biar match, biar pas gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini terakhir yang saya sampaikan sebelum saya tutup, tentunya banyak kata yang kami sampaikan kurang berkenan dan mohon pada Bapak sekalian pada kesempatan ini, mumpung kami diberi kesempatan untuk berbicara di depan, saya minta tolong Bapak sekalian untuk bersama-sama kami monggo dipilih nomor 5 yang telah kerja nyata dan kelihatan hasilnya, insya Allah. Jadi saya mohon maaf dan terima kasih telah memberikan waktu kepada kami. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi cakrawala, menjadi membuat Bapak sekalian bisa bagaimana PKO ini ke depan Masih akan 2 menit. Ya, saya kira kami tidak harus tepat waktu, insya Allah daripada saya nggak gerak malah tidak tertata dan kurang pas gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat ataupun yang kami hormati Bapak Forkompimka, Bapak Nurul Kado, Pak Kapolsek yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabin Kamtimas, Pak Danamil, diwakili oleh Bapak Kabinsa, dan yang kami hormati Bapak Ketua Pramuska serta anggota, yang kami hormati Bu PLT Lurah Pengkok beserta jajaran pamong, kemudian juga kepada Bapak Ketua Panitia dan anggota, dan juga kepada yang sangat kami hormati, kami cintai, kami banggakan, calon Lurah Pengkok. Tepuk tangan semua. Juga kepada perwakilan dari tokoh masyarakat dan hadirin yang berbahagia. Yang saya rasa dibatasi mas, ini waktu ketiga. Masa batasi 10 menit udah. Belum masuk ya Pak. Calon ke-6. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat-Nya sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita semua masih dapat berkumpul di Balai Kelurahan Pengkok ini dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk selanjutnya kami menggunakan pamit beliau Pak Penalu Patok. Hari ini beliau ada di Semoyo. Kemudian karena acaranya itu bersamaan, nanti Pak Penalu langsung ke Beji. Kemudian kami akan ke Putar karena bersamaan, sehingga mohon izin nanti kami segera menuju ke Putar. Kemudian terkait dengan penyampaian visi misi hari ini, alhamdulillah berjalan dengan sukses, lancar. Semua visi misi dari calon hebat semua. Dengan ketujuan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Bamuskal, Pengkok elok maju. Seperti itu nggih? Nggih. Monggo, itu nanti harapan kami karena nyun sewu ada 5 calon. Nanti hanya ada 1 yang jadi. Mohon untuk dimaklumi. Nanti nggih? Sing papat kudu gelem legowo. Karena harapan apa? Pengkok aja ngantek kasarane wis ana sing dadi, isih ana sing doser, ana sing do protes dan sebagainya. Kami tidak mau seperti itu. Sanggup mboten? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena nyun sewu. Pengkok iki nyun sewu nggone loh. Masyarakatnya pinter-pinter, masyarakatnya madani. Nek ngantek ning pilihan lurah kok ngantek do dedrek isin-isin ke sing nang Kapanewon Patok. Ngoten nggih? Matur nuwun. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah dari pemerintah pusat, dari jajaran Kementerian Dalam Negeri memang secara khusus untuk pemilihan lurah di Kabupaten Gunung Kidul sudah direkomendasi. Karena apa? Pada saat pandemi ini memang dulu itu kita sangat khawatir apabila nanti pilihan lurah itu ditunda, karena sampai dengan katakanlah sampai akhir September masih level 3 nih, level 4 atau 3 kali 3 nih. Kemudian kami juga khawatir ini diundur turun malah repot. Tapi alhamdulillah dengan turunnya level menjadi level 2, dan alhamdulillah untuk kita sudah ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan larangan kampanye Bapak Ibu, nyun sewu, memang dalam surat edaran dari Bupati Gunung Kidul sampun medal monggo ditaati bersama. Ngoten nggih. Komen sing jelas panitia hanya memfasilitasi ini. Kemudian ini akan diunggah di dalam sidang. Ngoten nggih. Jadi nyun sewu kepada Bapak calon, panjenengan hanya dikeparengaken kaitannya dengan penyampaian visi misi ataupun tahapan kampanye ini dengan pemasangan alat peraga dan mungkin selebaran-selebaran monggo dipersilakan. Tapi terkait dengan jenengan ajeng ngumpul ke masa kemudian penyampaian visi misi secara mandiri ini dilarang nyuwun ngapunten. Karena ini nanti akan memicu terkait dengan kerumunan massa. Nek ngantek jenengan kok melanggar kuwi, soalnya ada klaster baru yang akan bertambah adalah panjenengan. Ngoten nggih Bapak Ibu? Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati,
nanti setelah tahapan kaitannya dengan kampanye. Jadi kampanye mulai tadi hari ini. Jadi jam 00:01 panjenengan sudah bisa pasang gambar. Tadi alhamdulillah untuk di Pengkok ini sudah ada gambar-gambar yang dipasang, tidak masalah. Tapi terkait dengan nanti pada saat tanggal 26 jam 00 ini harapan kami terkait dengan alat peraga yang dipasang oleh panjenengan, baik itu panjenengan sendiri pribadi atau keluarga atau tim sukses, harus sudah bisa diturunkan. Ngoten nggih? Lajeng nyuwun pamunten nanti kepada panitia, silakan nanti dimonitor terkait dengan masa tenang. Jangan sampai ada masa tenang masih ada gambar-gambar yang masih terpapang. Mohon izin kepada calon semuanya, apabila nanti nyuwun sewu, nek jenengan kok kelipatan le ngluntung, le mulung kaitannya dengan gambar ataupun peraga, nanti tugasnya panitia yang akan menurunkan. Ngaten nggih, ojo ampun ngantos ini dadi salah tompo wah kok aku dirundungi panitia. Ini adalah masa tenang yang akan datang. Ngaten. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, monggo masa tenang ini nanti adalah masa-masa yang sangat rawan. Ini harapan kami jangan sampai ada terjadi pelanggaran di masa tenang ini. Dan kita tunggu nanti di tanggal 30 Oktober kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Tolong sucikan hati, niatkan dengan niat ibadah untuk mengabdi di Pengkok ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan mungkin apabila dalam kami matur ada banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan